Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Kali ini kita bertemu kembali setelah kita melaksanakan di minggu kemarin PTS 1. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran secara daring dari tema yang pertama dan tema yang kedua serta menyelesaikan penilaian tengah semester yang pertama. Hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan pembelajaran daring kembali pada tema yang ketiga. Subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran hari ini yang akan kita bahas adalah dua hal. Yang pertama adalah kata kunci. Yang kedua kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada hewan. Kita mulai dari yang pertama. Sebelumnya coba perhatikan iklan pada layar di sini. Di sini ada 3 iklan yang bisa kalian lihat. Ini juga ada di buku paket kalian masing-masing. Ketiganya ini adalah sebuah iklan tentang makanan yang sehat dan bergizi. Kalau kita amati, di sini ada gambar yang tentu saja gambar tersebut dibuat semenarik mungkin. Contoh di sini ada gambar buah-buahan yang dibentuk dengan bentuk hati. Artinya kita harus mencintai buah-buahan. Mengapa? Karena mencintai buah-buahan sama juga dengan kita mencintai jantung kita. Karena manfaat buah-buahan sangat penting bagi kesehatan jantung. Ini yang dimaksud di dalam iklan yang disajikan. Dari kesekian iklan di sini kita lihat gambarnya menarik, kemudian bahasanya juga bahasa yang komunikatif serta tidak terlalu panjang. Kita hanya perlu membuat kalimat iklan yang menarik, mudah dipahami dan tidak panjang lebar. Ini adalah contoh-contoh iklan yang menarik berkaitan dengan makanan yang sehat dan bergizi. Kita lanjutkan untuk iklan. Sebenarnya kita sudah pernah membahas ini, kita ulangi sekali lagi yaitu apa itu iklan. Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Ini juga menyangkut tentang layanan masyarakat atau pemberitahuan secara umum demi kebaikan bersama. Ini juga termasuk iklan. Iklan itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah iklan media cetak. Kedua adalah iklan media elektronik. Apa beda di antara kedua iklan tersebut? Untuk iklan media cetak, itu adalah iklan yang penyebarannya melalui media cetak. Contohnya iklan baris yang ada di koran, atau poster, atau pamflet. Semuanya yang tertera di media cetak. Sedangkan iklan media elektronik adalah iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Contohnya iklan pada radio, iklan pada televisi, maupun iklan pada internet. Ini adalah dua jenis iklan yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan pada pembahasan kata kunci. Karena kita membahas tentang iklan, maka kata kunci yang harus kita temukan itu adalah kata kunci di dalam kalimat iklan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata yang digunakan sebagai kode untuk menghubungkan ke informasi lain. Ini Ustazah berikan contoh sebuah iklan. Perhatikan iklan tersebut. Di situ ada gambar yang menarik.
dan ada kalimat iklannya. Biasakan anak makan buah dan sayur. Kurang gizi buat remaja kurang energi. Ini dari iklan layanan masyarakat dari Dinas Kesehatan. Nah, dari iklan yang Ustazah sajikan itu, coba siapa yang bisa untuk menentukan kata kuncinya. Kata kuncinya yang itu adalah kata yang digunakan sebagai kode untuk menghubungkan ke informasi yang lain. Ya, kata kunci untuk kalimat iklan yang ada di layar itu adalah biasakan anak makan buah dan sayur. Ini adalah kata kuncinya dari kalimat iklan layanan masyarakat dari Dinas Kesehatan. Baik, kita lanjutkan untuk mengamati sebuah iklan. Tadi Ustazah sudah memberi satu contoh tentang iklan dan menentukan kata kunci dari iklan tersebut. Ini Ustazah berikan sebuah contoh iklan. Coba diperhatikan, di situ ada gambar tangan dengan banyak kuman. Kemudian di situ ada tulisan bahwa ayo cuci tanganmu pakai sabun. Kuman mati, tangan happy. Ini adalah sebuah kalimat iklan yang sangat menarik dengan didukung oleh gambar yang menarik pula. Tugas kalian adalah yang pertama, tentukan kata kunci dari iklan tersebut. Iklan ini silakan cari kata kuncinya apa. Tuliskan di bukumu. Selanjutnya, tuliskan ciri dari sebuah kata kunci. Kira-kira setelah kalian menentukan kata kuncinya apa, dan dari apa yang Ustazah sudah berikan contohnya, kira-kira menurutmu apa ciri dari sebuah kata kunci tersebut? Yang ketiga, apa alasanmu memilih kata tersebut menjadi kata kunci? Ini berikan pendapat kalian. Dari ketiga soal ini silakan tulis di buku kalian masing-masing berdasarkan pengamatan kalian dari iklan yang Ustazah sajikan. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua. Ini adalah tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia ini contohnya adalah sapi. Hewan ruminansia adalah hewan yang memamah makanannya kembali di dalam mulut. Hewan ruminansia ini memiliki beberapa bagian di dalam lambungnya. Ada 4 bagian ini, coba perhatikan. Yang pertama adalah rumen. Ini yang sejatinya adalah lambung seperti yang dimiliki oleh manusia. Kemudian ada omasum, ada abomasum, dan ada retikulum. Jadi di lambung hewan ruminansia ini ada beberapa bagiannya. Dari rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Kemudian apa saja yang terjadi di bagian-bagian lambung hewan ruminansia tersebut? Kita simak satu persatu. Sebelumnya kita lihat alur dari sistem pencernaan hewan ruminansia terlebih dahulu. Jadi anak-anak, hewan ruminansia itu adalah hewan yang memakan rumput. Dia termasuk salah satu hewan herbivora. Rumput pertama kali dikunyah di mulut. Setelah itu masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan dari hewan ruminansia tersebut. Dari esofagus masuk ke rumen atau perut besar. Kalau di dalam manusia ini disebut sebagai lambung. Setelah dari rumen kembali lagi ke mulut. Jadi kalau kalian sering melihat ada sapi yang memamah mulutnya selalu bergerak-gerak, dia memamah kembali rumput yang berasal dari lambung. Dari mulut tersebut kemudian masuk ke retikulum, dilanjutkan ke omasum atau biasa disebut dengan perut kita, dan akhir ke abomasum. Nah, apa saja yang terjadi atau aktivitas apa saja yang terjadi di bagian-bagian organ pencernaan hewan ruminansia? Kita bahas sekarang bagian lambung sapi atau salah satu contoh hewan ruminansia.
Yang pertama adalah rumen atau perut besar. Di sini terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Jadi makanan dicerna dengan bantuan mikroba. Kemudian retikulum atau perut jala, ada dua aktivitas di dalamnya. Yang pertama adalah makanan kembali mengalami proses fermentasi atau pembusukan dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Yang kedua, aktivitas yang terjadi di retikulum adalah terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak akan masuk ke omasum atau perut kita. Jadi di sini juga terjadi penyaringan benda asing. Yang ketiga, omasum atau perut kita, aktivitas yang terjadi di dalamnya adalah makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan disalurkan ke abomasum atau perut masam. Di abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Inilah adalah aktivitas-aktivitas yang terjadi di lambung hewan ruminansia. Salah satu contohnya adalah sapi. Baik, coba diperhatikan di sini tugas kalian yang kedua, yaitu perhatikan gambar. Ini adalah salah satu gambar hewan ruminansia apa? Ya, sapi. Sapi dengan diperlihatkan organ pencernaan di dalamnya. Tugas kalian adalah gambarlah hewan ruminansia di bawah ini atau hewan ruminansia sapi sesuai contoh yang ada pada layar di kertas A3. Kertas A3 ini bisa kalian dapatkan dengan membeli buku gambar dengan ukuran A3. Dia lebih besar daripada kertas gambar yang A4. Atau ini sama dengan 1/4 dari kertas manila. Besarnya sama dengan 1/4 dari kertas manila. Kalian bisa menggunakan kertas A3 yang berupa buku gambar, atau kalian bisa menggunakan kertas manila yang dibagi 4. Ini ukurannya hampir sama. Setelah kalian gambar, apa yang kalian lakukan? Ini ketentuannya. Yang pertama, memberi nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi. Tadi sudah dicontohkan sebelumnya organ-organnya namanya apa saja. Silakan setelah kalian gambar seperti ini penampangnya, kemudian beri nama per organnya. Selanjutnya beri tanda panah. Supaya lebih jelas gunakan warna merah. Ini bisa kalian gunakan spidol warna merah atau apapun, bolpen juga bisa yang berwarna merah untuk membedakan saja. Nah, tanda panah ini untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Jadi nanti alurnya dari mulut ini dikasih tanda merah, panah merah, kemudian langsung masuk kemana? Ini di panah-panah seperti itu, seperti alur. Silahkan kalian kerjakan. Buat semenarik mungkin gambar kalian dan jangan lupa disertai dengan nama bagian dan arah panah yang menunjukkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Ini adalah tugas yang kedua. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Ini silakan kalian renungkan. Menurutmu mengapa kita perlu belajar tentang organ pencernaan hewan? Apakah akan berguna bagimu? Coba kalian pikirkan. Yang kedua, kegiatan apa yang paling menarik yang kamu lakukan hari ini di sekolah? Ini Ustazah ralat ya. Kegiatan apa yang paling menarik kamu lakukan hari ini di rumah? Dan apa yang membuatnya menarik? Selanjutnya, jika orang tua kalian sudah selesai bekerja di rumah, silahkan berdiskusi dengan orang tua untuk bersama-sama mencari informasi tentang organ pencernaan hewan selain sapi.
Tingkatkan rasa keingintahuan kalian untuk hal-hal yang positif, terutama pada penggalian pengetahuan di pembelajaran kali ini. Selain itu, apakah menurutmu organ pencernaan sapi akan berbeda dengan organ pencernaan burung? Ayo, siapa yang penasaran? Jika penasaran, silahkan berdiskusi dengan orang tuamu untuk mencari informasinya. Bisa kalian lakukan dengan mencari informasi di internet atau media lainnya. Jika kalian ada waktu luang, maka coba tuliskan dan gambarkan informasi yang kamu peroleh tersebut ke dalam buku latihan kalian masing-masing. Baik anak-anak, kita sudah pada akhir pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat apa yang Ustazah sampaikan hari ini dan akan menjadi bekal kalian untuk menambah ilmu, dan tidak henti-hentinya Ustazah selalu mengucapkan tetap semangat belajar. Meskipun kalian sampai dengan sekarang masih belajar di rumah. Baik, kita bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.